Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Semangat pagi. Pagi, Ya Allah. pagi, pagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ageng dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Aksmi About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan juga menyimak beragam videonya di talent DNA pada laman www.talentdna.me atau bisa juga scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita akan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Baik Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu nanti mengisi polling yang akan muncul pada layar. Silakan nanti akan dibantu Mbak Jihan. Untuk pollingnya boleh dimunculkan Mbak Jihan. Nanti siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join, silakan ini pollingnya sudah muncul, silakan diisi ya Bapak Ibu. Jadi dikasih waktu 1 menit untuk mengisi. Silahkan bagi yang sudah hadir di acara seminar pagi ini diisi untuk pollingnya. Silahkan masih ditunggu. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA.
Baik, talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free life tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak Ibu mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir. Nih di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa terus stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Izin, mohon ditunggu akan Ageng bantu share screen kembali. PPT-nya tertutup. Mohon ditunggu. Mungkin sambil menunggu yang akan Ageng share screen bisa mungkin diketikkan juga nih yang masih baru pada hadir apa namanya domisilinya di mana seperti itu. Diketikkan di kolom chat agar bisa saling berkenalan. Izin mohon ditunggu sebentar. Baik, apakah sudah tampil di depan Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah, Kak Tiko? aman. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar Agustian. Tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan ini. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Tidak terdengar suaranya ya? Seperti buku kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya... Sudah ada suara tadi Pak. Oh, tadi udah suara. Bentar. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut
saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simple, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih Kak Tiko. Bisa untuk next slide. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko sebagai Talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Pak Aan Yugiastomo. Pak Aan adalah CEO Tretan.com. Nah, tema kita pada pagi ini adalah anti narsistik dengan Talent DNA. Assalamualaikum Coach Tiko dan Pak Aan, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya Pak Aan dan Coach Tiko? Sudah siap Alhamdulillah. untuk Alhamdulillah. sharing pada pagi ini. Baik, izin boleh next slide, Coach. Izin saya akan membacakan terlebih dahulu top 10 talent dan 5 bottom talent dari Pak Aan. Untuk top 10-nya logical, focus, intuitive, harmony, collector, developer, energizer, goal getter, troubleshooter, personalizer. Untuk bottom 5-nya kompetitif, noble, kontemplatif, autoritatif, dan aversif. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak atau Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ketikkan di kolom chat. Seperti itu Bapak Ibu, seperti yang diharapkan tadi. Semoga Bapak Ibu mengikuti sampai acara berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tool Talent DNA kepada 1 orang pemenang. Jadi, nggak perlu berlama-lama, so let's find your light and shine. Silakan Kak Tiko. Baik, terima kasih Mas Ageng ya, luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini harus mengawali hari dengan semangat nih ya, ciri khasnya alumni ISQ nih ya. Coba pagi, Pagi. Pagi, semangat pagi, pagi. 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 Luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan hanya miliknya. Hari ini kita berjumpa lagi ya bagi di antara Bapak Ibu para talented people semua di sini yang sudah mungkin ini bukan kali pertama ya. Jadi karena kita menyelenggarakannya juga setiap hari gitu ya. Setiap hari kita adakan untuk memfasilitasi Bapak Ibu talented people semua kita belajar bersama-sama gitu ya. Tentang mengapa sih kita perlu yang namanya talent DNA, apa itu dan seperti apa manfaatnya. Lebih khusus kita akan belajar bersama-sama melihat seperti apa sih bekerjanya gitu ya dalam bentuk perilaku keseharian melalui bintang tamu yang dihadirkan. Jadi jangan khawatir, termasuk di antara Bapak Ibu talented people semua di sini yang baru pertama kali bergabung begitu ya. Mudah-mudahan tadi penjelasan dari Dr. Ari melalui tayangan video tadi sedikit menggambarkan sebagai sebuah permulaan ya, apa sih yang disebut dengan talent DNA itu, seperti apa latar belakangnya ya. Nah, jangan khawatir juga kalau yang saya belum punya nih gitu ya.
resultnya. Saya belum melakukan juga nih live tools ini. Tunggu sampai nanti akhir selesai sesi ini, Mas Ageng akan membantu ya. Mas Ageng akan membantu untuk menyampaikan ya caranya secara langsung, gimana caranya supaya bisa dapat resultnya gitu ya. Dan izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, dan sudah ada ya. Jadi, dan kita akan belajar bersama-sama gitu ya melalui bintang tamu yang kita hadirkan di sini. Saya menyapa dulu ada Mas Aan. Assalamualaikum Mas Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Masya Oh, Allah. apa Apa kabar? kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Wah, luar biasa ya. Nah, sebelum kita nanti akan ngobrol banyak nih ya, Mas Aan, terima kasih sebelumnya kesediaannya sudah bersedia gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini di Sama-sama. tengah-tengah aktivitasnya gitu ya. Di weekend ya. Jadi luar biasa nih kita bisa ngobrol bareng di sini ya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nanti, asal kita ke talented people semua yang ada di sini terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu talented people semua di sini ya. Nah, ini dia hasil dari eh, talent DNA-nya Mas Aan gitu ya. Saya boleh nyapanya siapa nih? Pak Aan, Mas Aan, Bang Aan, Eh, Broan saja Bro Aan. Supaya lebih deket ya, apalagi di suasana supaya weekend ya. lebih kekinian, ya kan? Lebih kekinian tuh dia ya. Ya. Jadi bro kita di sini ya, Bro Aan memiliki talent DNA-nya di sini ya. Tadi sudah dibacakan sama Mas Agung. Nah, bagi Bapak Ibu ya, talented people semua di sini yang kali pertama bergabung begitu ya, dan meskipun yang sudah berkali-kali bergabung kita terus-terus mengingat ya supaya semakin paham. Kita lihat di sini kok warnanya beda-beda gitu. Mungkin yang baru pertama kali bergabung ya. Apa nih maksudnya? Nah, kita akan dengar terlebih dahulu penjelasan dari Dr. Ari ya terkait dengan apa nih makna dari masing-masing warna dari talent daerah. Ya, kita dengarkan dulu bersama-sama ya. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu, talented people semuanya, DNA itu bukan dari rambut, bukan dari darah, gitu ya, bukan dari bagian tubuh kita, tapi DNA yang dimaksud adalah akronim singkatan dari drive, network, dan juga action. Jadi yang berwarna biru itu mencirikan tentang drive, ya, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kuning itu adalah network, bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang sekeliling, gitu ya, mempengaruhi orang-orang sekeliling, dan juga yang merah itu adalah action, ya, bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan yang tadi menjadi sebuah dorongan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini sambil belajar bersama-sama kita di sini, jadi bercermin juga, ada mungkin yang sama kalau fokus kepada top 10-nya gitu ya. Ada mungkin yang sama dengan Bro Aan di sini ya. Silakan ketika nanti di kolom chat, dan kalau ada yang ingin bertanya silakan, yang ingin menyampaikan pendapatnya juga, oh ceritanya Bro Aan itu ternyata terkait dengan talent yang ini. Silakan ya, boleh kita gunakan kolom chatnya. Oke, Bro Aan. Nah, di salah satu yang tadi jadi hasilnya, ternyata kita sudah ketahui juga tentang gambaran dirinya. Nah, sebagai yang memiliki resultnya, boleh dong kita mulai dengan silakan dibaca dulu nih ya sebagai yang punya hasilnya di bagian sebelah kanan ya gambaran diri Anda. Boleh tolong dibacakan nih tentang diri Bro Aan. Terlihat ya. Nah, boleh dibacakan kepada kita semua nih, kita sambil mau dengar suaranya Bro Aan, gitu ya. Silakan Bro Aan, boleh dibacakan untuk kita semuanya. Oke. Eh di ini ya, yang Yang di slide gambaran ya. diri Anda, betul. Ya.
Anda bagian mampu kanan. berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta menjaga situasi yang kondusif untuk mencapai konsensus. Anda juga mampu mengumpulkan informasi, dokumen, atau barang, mengembangkan potensi orang lain, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Hal lain, Anda juga mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, mendeteksi akar masalah, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Wah, dan apa saja nih yang ada di bottom talentnya yang perlu diperhatikan? Ya. Yang di Bottom bawahnya? talentnya ada ini ya. Hal yang perlu Anda perhatikan, Anda bukan seseorang yang secara alami menjadi yang terbaik di antara yang lain. Memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, serta memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, serta selalu waspada dan memperhitungkan resiko. Oke, terima kasih ya. Nah, kita akan apa sih maksudnya ya lebih dalam lagi dengan obrolan kita di pagi hari ya. Oke, kita mulai nih obrolannya. Jadi waktu kita sangat berharga nih ya di pagi hari ini sama dengan Bro Aan. Ya, Mungkin sambil menyapa yang lain gitu ya, bisa jadi kayak di kali pertama bergabung atau bahkan tadi jumpa juga. Boleh kenalan dulu, mungkin tadi sudah dikenalkan ya oleh Mas Ageng tadi sebagai CEO dari Tretan gitu ya. Tapi juga ternyata nih Mas Aan ini, Bro Aan ini adalah juga aktif ya dalam aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan alumni ISQ. Nah, boleh mungkin berkenalan dulu nih dengan kita semuanya sambil menyapa, silakan Bro Aan. ya, baik Boleh Coach perkenalkan Tiko, terima diri. kasih. Perkenalkan, saya Anjugias Tomo. Saat ini sedang menjalin usaha sebagai CEO Tritan.com yang bergerak di industri halal tourism sebagai platform agregator, serta membangun inklusi keuangan digital untuk membantu industri pariwisata lebih baik dan lebih maju lagi, dan serta memberikan kesempatan untuk anak-anak muda Indonesia untuk terus berkarya. Selain itu, saya sendiri juga aktif di ISQ itu sudah tahun berapa ya? Saya training ISQ itu 2006. Setelah itu tidak pernah absen, aktif serta di seluruh, kalau dibilang di seluruh kegiatan ISQ. Mulai dulu Fosma, lalu kemudian Gema 165, kemudian sekarang diamanahkan untuk membantu Pak Sunan sebagai Korwil, Mas Sunan sebagai Korwil Jabodetabek di bidang hubungan antar lembaga itu. Dan saat ini juga membantu Imam Besar Masjid Istiqlal sebagai salah satu pengembangan bisnis digitalisasi untuk pengembangan masjid ke depannya. Itu Coach Masya Tiko. Allah. Baik, luar biasa ya. Jadi saya jadi ingat juga betul ya, awal-awal saya gabung dengan ISQ tahun 2010 tuh yang nemenin Bro Aan ya. Betul. Di aktivitas-aktivitas alumninya. Dan sekarang banyak sekali aktivitasnya luar biasa. Oke, sebelum kita nanti kepada aktivitas-aktivitas hari ini yang dilakukan sama Bro Aan ya. Saya pengen tahu dulu nih, apa sih hot buttonnya Bro Aan ya, atau sesuatu yang jadi kegemaran mungkin dari dulu sampai sekarang, bisa jadi dari kecil. Ada nggak hobi atau kegemaran ya? Jadi di luar aktivitas keseharian, pekerjaan gitu, ada nggak kegemaran? Perasaan yang kalau ngomongin itu atau tentang hal itu kayaknya ini banget ya, senang banget membicarakan tentang hal itu atau melakukan hal itu. Apa itu kira-kira? Ada mungkin? eh Kegemarannya ini ya, apa eh yang jelas tidak bisa diem itu, Coach Nggak bisa Tiko. di. Jadi kalau disebutkan spesifik itu, jadi lebih senang memang berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sih dari dulu, makanya
Kalau kita cerita misalnya dari zamannya dulu menjadi alumni ISQ di 2006 itu kan aktif di Fosma dan hampir setiap bulan itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan baik itu di kegiatan sosial, kajian dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya saya pribadi itu ingin selalu terlibat menjadi bagian penggerak di situ, bukan sebagai followers gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya bisa menjadi pengurus, lalu kemudian juga sama ketika masuk di apa di per ATS-an zaman itu ya, bukan saja ingin menjadi ATS, tapi bagaimana juga bisa menjadi bagian yang bisa mengorganize teman-teman ATS itu sih, sehingga aktivitas yang menjadi kesenangan itu selalu bagaimana supaya day to day-nya itu tidak diam saja itu kan. Itu Coach Tiko. Akhirnya apapun yang sifatnya positif kita selalu lakukan. Itu. Wah, jadi nggak bisa diem ya. Nggak Kalau bisa diem diam. apa yang dirasakan tuh? Aduh, kayak kalau diam itu kayak bertentangan dengan hukum alam gitu. Itu sih yang dirasakan. Heeh. Waduh, bertentangan dengan hukum alam ya. Wah, Ya. jadi menarik ya, di awal aja udah kita tampak betul ya, Bapak Ibu, talented people semua di sini. Hal-hal yang menarik. Jadi kalau ini Mas Fales menyebutnya nih DNA aktivis ya. Wah, jadi nggak bisa Mhm. diem karena kalau kita lihat di sini tampak betul bahwa dari top talentnya Bro Aan ini ada energizer ya. Jadi kayaknya dimanapun itu rasanya harus menjadi bukan hanya terlibat tadi disebutkan, tapi juga menggerakkan ya, menjadi penggerak. Wah, luar biasa ya. Bahkan juga selain daripada uh, energizer, ada developernya juga gitu. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang tadi bermanfaat atau membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Ya, Ya. gimana, Bro Ad? Begitu kan? Atau ada seperti apa Ya, dorongannya begitu? betul. Iya, Betul betul, ya. betul. Wah, luar biasa. Jadi sudah tampak ya dari kesehariannya atau bahkan hal-hal yang digemari ini memang nggak bisa diem. Apa aja dilakukan dan itu untuk memberikan manfaat. Wah, oke. Nah, kalau sekarang berkaitan dengan karir gitu ya, berkaitan dengan karir. Yang tadi sedang ditekuni sehari ini menjadi CEO ya di ketan.com sebagai di bidang halal tourism tadi gitu ya. Di bidang ini sudah berapa lama nih, Bro Aan, Eh, menekuninya? Iya, mungkin ada sekitar 5-6 tahunan kita menekuni Mhm. di platform digital ya, sebagai Mhm. platform agregator. Hmm. Oke, Jadi 6 tahun ya. iya, sudah 5 tahun. Jadi dulu awal mulanya kita membuat namanya bank agregator bersama teman-teman saat itu sudah berproses di OJK. Nggak lama kemudian saya coba bikin sendiri, mengembangkan sendiri. Dan alhamdulillah dapat partner yang cukup bisa mensupport keinginan kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita terus tekuni itu Coach Tiko. Oke, dan tadi selain di hal tourism, banyak aktivitas-aktivitas lainnya, banyak banget kayaknya ya hal-hal yang dilakukan sama Roaan ini. Mungkin sampai dengan Betul. hari ini ada nggak? Pastinya banyak ya nih, banyak pengalaman-pengalaman gitu ya, banyak hal-hal yang dilakukan, banyak pencapaian juga. Boleh share nggak ke kita gitu ya, satu pengalaman atau satu pencapaian yang itu begitu berkesan, begitu dibanggakan oleh Roaan sampai dengan hari ini? eh Nih, saya cerita sedikit tentang saya orang pesantren, Coach Tiko. Hmm, Di hmm, pesantren dulu 6 tahun. Bagaimana orang yang hidup di pesantren yang cukup tradisional, lalu kemudian harus berkompetisi di hijrah ke Jakarta dan harus berkompetisi dengan orang-orang yang notabene adalah alumni eh, dari Amerika dan lain-lain, tentu dengan pengalaman serta capaian-capaian yang cukup mumpuni. hmm, Dan kita ternyata mampu bergaul dengan mereka. Dan hmm, ternyata dalam eh, dalam ikhtiar kita ternyata sama gitu loh, hmm, sama dengan mereka. hmm, Dan kita bisa meluncurkan sebuah perusahaan yang ownernya itu adalah mereka-mereka juga.
itu suatu kebanggaan bahwa kami yang orang yang dari daerah lalu kemudian ke Jakarta, lalu kemudian bisa bersama-sama mereka meluncurkan sebuah perusahaan bersama-sama dan bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang level-level menteri di event kita. Itu menurut saya wah itu luar biasa sekali gitu kan. Dan kita di sana bukan sebagai employee loh, kita di sana adalah sebagai shareholder. Itu ada sebuah kebanggaan dan kebanggaan itu saya kira siapapun bisa bisa mencapai ke sana, tapi bagaimana prosesnya itu saja sih Coach Tiko. Oke. Wah, jadi Nah, penasaran nih, apa rahasianya ya? Apa rahasianya sampai Broan sampai dalam pencapaian seperti itu nih? Apa sih yang jadi dorongan? Apa rahasianya? ini seperti yang top bank kita ya, misalnya logikal gitu kan. Ini Hmm. kan menarik sebetulnya bahwa top 10 kita ini kan menggambarkan kalau saya pas kita lihat dari tes DNA kita ya, ternyata Mhm. mengafirmasi bahwa sebuah proses itu, sebuah keinginan itu tidak mengkhianati hasil gitu kan, bahwa Hmm. hasil tidak akan mengkhianati dari sebuah proses. Hmm. Hmm. Kita selalu mengandalkan logikal kita Hmm. bahwa segala sesuatu kan logik. Hmm. Segala Hmm. sesuatu itu kalau misalnya mau kita mendapatkan konfirmasi dari sebuah proses kita, maka sebabkan logik dari proses yang kita lakukan gitu kan. Nah, ini Hmm. yang kemudian saya selalu menjadi orang yang hadir dengan cara-cara memberikan gambaran-gambaran logiknya gimana sih gitu kan, Hmm. supaya ini Hmm. bisa seperti ini. Karena kalau kita memberikan logikal yang tepat, saya kira apa eh, terjadinya itu tidak akan jauh dari apa yang kita inginkan. Ketika Hmm. kita bisa memberikan apa dasar analisa yang lebih logik itu sih coach. Hmm. Coach Riko. Selain itu memang Oh ya. Hmm. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa eh, jangan diam gitu. Hmm. Jangan berikan kesempatan bahwa tubuh kita harus rebahan dan kita harus gelisah dalam hidup itu. Saya sampaikan itu dari dulu itu, dari zamannya dulu jadi Fosma, Coach Hmm. Riko, bahwa kita harus gelisah dengan diri kita bahwa eh, jangan sampai diberikan sedikit saja bahwa lu santai deh gitu kan, nanti akan Hmm. datang. Jangan seperti itu. Hmm. Semuanya itu by ikhtiar. Tidak ada satupun capaian itu tanpa proses yang baik. Itu Hmm. sih, Hmm. Siko. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau dari kisahnya tadi, Bapak Ibu, Trusted People semua ya. Jadi salah satu pencapaiannya adalah ketika eh, ke Jakarta gitu ya. Kemudian yang tadi disebutkan, oh dari daerah nih, tapi kemudian berjumpa dengan orang-orang yang punya background berbeda ya dari urusan luar negeri dan sebagainya, tapi juga bisa bersama-sama bahkan bukan hanya sebagai employee tapi sebagai shareholder gitu ya dan melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan ketika saya tadi mengkonfirmasi apa sih dorongannya, apa tipsnya ya, kalau tadi Bro Aan langsung menyebutkan ya tentang yang ternyata yang dilakukan adalah benar-benar dengan jelas ya mengupayakan ya. Nah, jadi logikalnya bekerja bahwa eh, ya namanya suatu usaha ya atau suatu pencapaian itu dilakukan dengan ikhtiar yang maksimal dengan cara-cara yang jelas dan nanti akan nggak jauh lah dari situ kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi logikalnya karena kalau kita lihat ya mungkin di awal kita berprasangka gini, wah bawaan ke ke Jakarta berhadapan dengan yang lain ini nggak mau kalah nih sama yang lain ya. Nah, tapi menarik, ternyata bukan itu dorongannya ya, tapi dorongannya adalah logik sekali ya. Kalau ingin melakukan atau mencapai sebuah impian, sebuah tujuan, ternyata ada proses kerja keras yang harus dilakukan. Nah, kan menarik di sini, Bapak Ibu tahu people semua ya. Jadi kisahnya tadi menggambarkan sebuah hal dengan orang lain, tapi kalau kita lihat di sini bottom talent-nya di antaranya ada ya peringkat 41 itu kan kompetitif gitu ya. Jadi ternyata dorongan untuk mencapai sebuah impian tadi, pencapaian bukan karena orang lain, doaan ya, bukan karena pengen hebat dari orang lain, bukan, tapi karena memang secara logiknya namanya sebuah pencapaian harus melalui sebuah kerja keras. Nah, gimana menurut Bro An? Iya, betul. eh jadi memang ini apa proses itu tidak akan mengkhianati pada hasilnya itu kan. Dan ini saya buktikan apa dulu saya punya
belum mengenal tentang kalau Pak Ari dulu cerita tentang vision gitu kan, bagaimana bercerita tentang cita-cita gitu kan, membangun sebuah cita-cita, berjumpa dengan Allah. Lalu ketika kita breakdown di setiap capaian-capaian kita dalam cita-cita kita, itu feature-nya kita tercapai. Kira-kira di tahun berapa, kita gambarkan di usia berapa saya harus jadi apa, di usia segini saya harus di mana gitu. Dan ternyata ketika kita bisa mendetailing tentang itu, ternyata itu afirmasinya jelas sekali. Saya bahkan Coach Riko, ini hal yang lucu. Eh dulu saya pernah di pesantren tuh, saya itu suatu ketika ingin menjadi bagian dari masjid gitu kan. Saya ingin saya ingin nyapu di masjid kalau istilah sekarang marbot gitu kan. Dan tidak kebayang saya menjadi pengurus Masjid Istiqlal, menjadi bagian dari Masjid Istiqlal, dan itu dari sebuah mimpi yang hanya tergambarkan dari pikiran kita sendiri. Lalu gambaran itu saya coba bangun sebuah upaya melalui jaringan kan, konektivitas. Dan ternyata betul saya berorganisasi di sini, di A, di B, di C gitu kan. Ternyata ini semua mendorong energi tadi untuk sampai pada apa yang kita inginkan gitu kan. Akhirnya di 2000 berapa saya sudah hampir 2 tahun lebih di Istiqlal, menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Digitalisasi. Artinya ternyata secara digital pun berfungsi sebagai sapu untuk membantu Istiqlal lebih baik lagi. Itu sih, Coach Diko. Dan itu proses yang apa ya, harus kita dorong ke diri kita sendiri gitu. Itu. Wow. Wah, menarik ya Bapak Ibu, tentu tepuk semua di sini coba ya ketik di kolom chat ya. Kalau kita sambil melihat ya disampaikan oleh Bro Aan tadi dengan talent DNA yang dimiliki. Jadi ternyata selain daripada logical ya tadi disampaikan mungkin adalah bahwa hal-hal yang dilakukan tadi bahkan semenjak dulu ya ketika di pesantren ya menuliskan sesuatu apa yang di masa depan ya di future yang pengen dicapai ya. Nah, itu dituliskan. Nah, jadi kenapa? Dan itu sampai dengan hari ini ternyata juga itu kejadian ya. Karena selain logikalnya ada, di situ ada goal getter di nomor 8 ya. Jadi orang-orang yang goal getter itu dia eh, apa ya? Mencoba untuk meletakkan dulu ya. Jadi buat garis finishnya sendiri ya. Jadi mencapai tujuannya dulu. Jadi terdorong oleh sesuatu yang ada di hadapannya yang ingin dicapai gitu ya. Nah, jadi sudah punya goal getter, kemudian juga sudah ditetapkan tadi tujuannya dan logik sekali kalau mau sampai ke sana bahkan ada kerja keras yang harus dilakukan dan ternyata tadi di jaringan-jaringan yang dimiliki akhirnya juga bisa menuju ke arah sana dan memberikan warna-warna yang positif ya karena lagi-lagi energizer-nya itu bekerja gitu ya. Wah, menarik sekali. Nah, sekarang mungkin boleh kita tahu juga ya. Kayaknya kesannya nih Bro Ani aktif terus ya, kayaknya selalu memberikan warna yang positif, energinya nggak pernah habis-habis gitu ya. Tapi ada nggak satu hal atau beberapa gitu ya, hal-hal yang membuat Bro Aan nggak nyaman, membuat stres. Nah itu apa kira-kira? Ada nggak Ya, kira-kira? kalau di apa ya, di komunitas itu kan, sudah pasti ya, di industri digital pun biasanya ada proses yang memang kadang memerlukan fokus yang lebih tinggi serta memakan energi juga kan dari development misalnya sesuatu yang kita inginkan. Misalnya seperti yang dulu kita lakukan di OJK ya. Dulu kita membuat platform itu masuk ke IKD, Inovasi Keuangan Digital. Nah, karena inovasi tentu eh, tantangannya kan luar biasa itu kalau inovasi kan. Biasanya inovasi itu kan sesuatu yang baru dan belum tentu di di industrinya itu belum ada gitu kan. Dan itu luar biasa itu, per 3 bulan dipanggil oleh OJK, tetapi memang OJK-nya sendiri tidak punya regulasi gitu kan lucu. Nah,
secara apa modal kita juga tidak bisa lama-lama. Nah, itu menurut saya itu pricing yang luar biasa saat itu. Tapi eh, itu memberikan memberikan apa ya? Apa pembelajaran buat kita bahwa eh, apa tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk menuju ke sana gitu kan. Hmm. Walaupun kita bersemangat misalnya ingin membangun inovasi dalam industri tersebut, ternyata ketika industrinya belum siap di lapangan, nah, tentu secara industri akhirnya belum tentu itu bisa running gitu kan, sehingga seberapa kuat kita bisa berproses dalam prosesnya yang secara regulasi tidak ada gitu. Hmm. Sehingga untuk tahapan berikutnya saya mencoba membuat sesuatu yang lebih implementatif. Dan ini akhirnya ada proses-proses berikutnya yang memang harus dilalui, tetapi secara step itu kita lebih lebih baik lagi. Dan secara bisnis pun itu jauh lebih lebih tepat untuk running implementasinya. Itu sih Coach Ziko. Jadi kalau ditanya pressure-nya itu ketika berinovasi sesuatu yang bikin stres itu kita semangat membuat sesuatu ternyata secara regulasi itu tidak ada dan itu menurut saya challenging juga gitu kan Ah. dan lumayan bisa tidak tidur bisa 2 hari itu kalau udah seperti itu Aduh, aduh. Jadi, untuk karena bagaimana bisa jalan dengan regulasi yang belum ada heeh. tetapi kita jangan berhenti itu sih. Oke, jadi pengen gas kencang, tapi ini ya harus direm ya, itu ya. Harus Karena direm, harus ternyata logiknya harus ada juga itu secara edukasi juga harus disesuaikan dan itu bukan di ranah kita kan. oke. Oke, Iya. ada inovasi yang ingin dicapai tadi ya, ada goals yang ingin diwujudkan gitu ya, tapi ternyata ada hal yang menjadi sebuah challenge. Jadi akhirnya ngerem itu kayaknya bikin stres ya. Ini jadinya nggak jadi-jadi lah, kira-kira begitu ya. Nah, ketika Betul goal betul betul. getternya, energizernya, developernya terganggu, nah ini yang bikin nggak nyaman gitu ya. Hmm. Oke, sekarang mungkin pernah nggak ada feedback gitu ya, ada masukan dari orang-orang sekelilingnya Bro Aan gitu. Apakah hal yang positif gitu ya. Jadi mungkin ada yang pernah mengapresiasi Bro Aan orangnya seperti ini nih, atau sebaliknya juga ada yang ngasih masukan Bro Aan jangan gini-gini banget dong gitu ya. Nah, ada nggak itu pernah dapat nggak dari orang-orang sekeliling feedback itu? Oh, itu ada dan orangnya ada di forum ini. Oh gitu. Ya, Aduh. saya panggil biasa Bang Bang Bram ini, Bramantio ya, Mas Coach Bram, Bram. Mas Iya. Bram. eh Setiap momen itu tidak pernah saya lupakan. Jadi saat Nah, itu training ya eksekutif di SQ, lalu kemudian saya duduk di belakang kan, biasalah hmm, jadi ATS, hmm, jadi tim 7 saat itu untuk Menara 165 untuk hmm, hmm, wakaf. Ya. Dan di situ Coach Bram tuh bilang gini. eh Coba lakukan sesuatu yang dulu itu belum ada Gojek loh. Itu belum ada Gojek. Eh ini masih inovasi proses yang bangun baru. menara ya. Iya, itu di Menara. Itu bro, lo kalau bikin begini ini bagus sekali nih. Dan lo kalau lo nih orang kan aktif dan kemana-mana gitu kan. Nah ini saya kira kalau ini dilakukan ini bagus sekali. Dan eh, ada koreksinya juga terkait dengan apa aktivitas yang ada di lingkungan itu untuk membuat sesuatu yang kedepannya itu bagus gitu kan. Dan kemudian Hmm, muncullah Gojek itu kan, tapi bukan kita hmm, kan. Tetapi hmm, Gojek itu saya sama Bang Bram itu sempat diskusi tentang itu. Dan hmm, masukan-masukan buat saya ke saya saat itu adalah saya apa ya sangat loyal sama teman dengan siapapun dan menjaga pertemanan dan saking menjaganya pertemanan itu saya kadang mengorbankan diri saya dan saat hmm, itu dikoreksi sama Bang Bram bahwa lo kalau misalnya menyalurkan energi itu pada inovasi yang bisa dikembangkan itu mungkin akan sejalan gitu kan. Nah itu menurut hmm, saya eh, akhirnya kita coba untuk mengurai di setiap proses itu bahwa
berapa lama sih kita harus mendedikasikan waktu untuk hal yang seperti ini, berapa lama sih untuk yang seperti ini, sehingga mana hobi, mana karir yang perlu kita plotting dalam keseharian kita. Itu sih akhirnya Coach Tiko. Oke, Ini ada jadi orangnya Bang Bram di ada sini. ya. Dan mudah-mudahan Ah, beliau tidak lupa itu. Cuman saya boleh. cerita dengan versi saya. Iya, iya. Ya, Oke, nanti boleh ya ngasih ini juga komen juga nih Mas Bram ya. ya. Oke, jadi itu ya salah satu hal yang jadi feedback bahwa ini tadi mungkin kalau saya garis bawahi, koreksi saya kalau saya salah gitu ya, begitu loyal ya kalau sudah apa namanya eh, membicarakan tentang orang lain gitu ya. Eh, Bakal karena kalau kita lihat di sini ada personalizer dan juga developer gitu ya, artinya sampai mengorbankan dalam tanda kutip tadi mengorbankan diri sendiri gitu ya. Akhirnya harus diplot dengan sangat jelas apa yang menjadi karir dan lain sebagainya. Begitu ya, Bro An ya. Ya, Oke, jadi ada yang perlu direm-rem juga kira-kira begitu ya. Dan kalau mungkin ya, ini nggak kerasa ya, sudah hampir jam 6.30. Mungkin pertanyaan-pertanyaan akhir lah begitu ya. Ada nggak tadi berkaitan dengan orang lain ya? Mungkin ada eh, kesalahpahaman orang lain tentang diri Bro Aan gitu ya, yang ingin diluruskan dalam kesempatan kali ini. Ya mungkin orang lain banyak beranggapan Bro Aan seperti ini, tapi mungkin kita gunakan kesempatan kali ini untuk menjelaskan ya, meluruskan. Mungkin itu sebuah kesalahpahaman orang lain terhadap diri Bro Aan. Ada nggak kira-kira? iya. Jadi kalau persepsi orang lain ya ke Hmm, kita tentang hmm. eh, apa pribadi kita, eh, ya mungkin ini apa eh, ini kan terafirmasi logikal gitu kan. Nah, saya orangnya memang jadi kalau ada sesuatu yang perlu di diperjelas harus diperjelas itu sih. Dan Hmm, kadangkala proses seperti itu tidak semuanya orang senang. Tetapi hmm, pada akhirnya saya berprinsip bahwa eh, di setiap proses itu kan selalu kita ingin memberikan yang terbaik. Di setiap perjumpaan itu bagaimana menjadi perjumpaan yang mengesankan pada orang lain gitu kan. Tetapi cara tangkap orang kan berbeda-beda dengan diri kita. Dan cara hmm. tangkap itu yang tentu kita tidak bisa intervensi secara pribadi. Dan itu adalah konsumsi dia, bagaimana dia menangkap aura-aura dari orang lain, gitu kan. Dan kita tidak bisa memaksakan itu. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa saya sangat yakin betul setiap orang yang sudah mengenal saya pasti dia mengikuti saya gitu kan. Karena dia tahu bahwa oh nih percayakan sama dia gitu. Sudah tahu itu. Tapi yang tidak mengenal itu ya kita tidak bukan tidak mengenal ya, tidak mau memahami itu ya kita tidak bisa memaksakan. Karena itu bagian dari bagaimana dia memberikan konklusi terhadap orang lain dan kita bukan di ranah sana kan. Siapapun itu pasti ada yang tidak respect terhadap diri kita, tetapi itu membuat diri kita harus banyak belajar dan juga memperbaiki tentang bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain. Itu coach. Oke, jadi mungkin banyak yang selama ini berowaan ini ya untuk melakukan sesuatu karena tadi logikalnya ya. Jadi Ya, harus berdasarkan fakta data yang ada gitu ya, ada hal clear jelas dan kemudian sebanyak-banyaknya kejelasan itu didapatkan ya. ya, Jadi sampai benar-benar clear ya karena kalau kita lihat di sini ada kolektor dan juga logikalnya. Nah, beberapa orang mungkin akhirnya menganggap apa sih ribet banget gitu kali ya. iya betul, Harus betul, banyak hal yang harus diperjelas dulu gitu ya. betul. Tapi ternyata ketika kita memahami Talandena ini, inilah seorang broaan gitu ya, yang logical tapi juga ada kolektor di sana. Tapi untuk apa dilakukan ternyata karena tadi ada energizernya ya, kemudian juga Ya, personalizernya, bahkan goal getter karena untuk mencapai apa yang tadi sudah ditetapkan gitu ya. Oke, terakhir sebelum ke Mas Ageng mungkin nanti ada pertanyaan yang perlu kita respon ya atau yang lainnya apa nih sebagai sebuah kesimpulan ya, Broaan, manfaat dari ketika kita tahu nih Talendena ini. Sebelum tahu gimana, setelah tahu jadi seperti apa? Apa tuh manfaatnya, Broaan? ya. Eh,
Ini sangat membantu sekali, Coach Tiko, bahwa kita harus tahu tentang DNA apa sih yang menjadi apa yang ada di diri kita, gitu kan? Bahwa yang menjadi top 10 tuh apa sih? Lalu dan yang perlu kita tingkatkan dari DNA yang sudah muncul dari tes DNA yang kita dapatkan. Dan ternyata saya yakin betul bahwa setiap orang itu punya DNA yang sangat positif dan tinggal tapi tidak semua orang itu bisa membaca DNA-nya dia. Yes. Makanya dia perlu untuk melakukan tes DNA melalui ASMI ini, ya kan? Dan ini sangat bermanfaat. Saya pun sebelumnya tidak membayangkan bahwa ternyata kenapa saya selama ini begini ya, gitu kan? Kenapa kok saya selama ini kalau di rumah itu istri sampai bisa nggak sih diem gitu kan? Ternyata memang DNA-nya memang seperti itu gitu kan, dan harus pokoknya kalau ada di rumah ngurus apa aja gitu. Kalau nggak di rumah ya pulangnya malam karena harus melakukan beberapa aktivitas gitu kan. Dan itu terkonfirmasi secara DNA. Kayak sebelumnya kita kan tidak tahu ternyata begini. Dan ini menjadi gambaran dalam keluarga pun bahwa setiap kita itu punya DNA dan kita bagaimana kita mengharmonisasi sebuah DNA dari masing-masing kita. Itu sih Coach Tiko. Baik, wah luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi terkonfirmasi nih yang selama ini kok doaan begini ya, sampai istri bertanya gitu ya. Oke, jadi menarik sekali tentu manfaat yang kita dapatkan ya di kesempatan kali ini, Bapak Ibu, talented people semua. Ya, mungkin ada yang perlu direspon, Mas Ageng, pertanyaan di kolom chat Silakan atau Bapak bukan Ibu juga di yang Facebook ya. bila ingin ada pertanyaan. Belum ya Coach Tiko, mungkin bisa dilanjut Coach. Oke, jadi luar biasa kalau dari saya ternyata manfaat itu dirasakan betul ya. Dan satu hal yang mungkin jadi sebuah hal yang menarik bagi saya tadi ya dari perbincangannya adalah ketika Bro An tadi ke Jakarta tadi ya. Artinya kalau kita melihat di sini Bapak Ibu ya, maksud saya adalah ketika kan ini bottom 5 ya. Jadi ada top 10, ada bottom 5. Jadi kita Dr. Arif tadi menyampaikan ada 45 dan susunannya pasti berbeda-beda setiap diri kita dan inilah keunikan Allah menciptakan kita berbeda-beda. Allah menciptakan kita dengan keunikannya masing-masing. Kemudian ketika bicara tentang yang bottom 5, di sana salah satunya adalah kompetitif gitu ya. Kan sesuatu yang kayaknya nggak kita banget, itulah disebut dengan bottom 5 ya. Pertanyaannya mungkin ada bertanya, apakah kemudian Bro Aan tidak bisa berkompetisi karena bottom talent kompetitifnya ada di bottom talent. Tapi tadi kita dapatkan cerita bahwa ternyata tetap bisa berkompetisi, tapi bukan karena dorongannya yang jadi perilakunya bisa jadi sama, tapi dorongannya berbeda ya. Jadi bukan berarti ingin lebih hebat dibanding yang lain, itulah kompetitif, tapi berkompetisinya Bro Aan tadi karena logikalnya yang muncul ya. Lalu kemudian juga ada goal getternya. Nah, artinya apa? Bapak Ibu talented people semua di sini, setiap diri kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan kekuatan kita masing-masing, tanpa perlu menjadi seperti orang lain. Nah, inilah manfaatnya ketika kita memahami tentang talent DNA kita, tentang diri kita, bahkan juga tadi berkaitan dengan istri juga jadi paham mudah-mudahan ya, ketika, oh pantesan begini, terkonfirmasi ya, dan lingkungan sekeliling kita. Mungkin kita dengarkan juga nih ya, manfaat-manfaat lainnya dari ketika kita memahami tentang talent DNA ini. Ya, kita dengarkan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian berikut ini. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut.
sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, alhamdulillah ya, makin meyakini kita betapa bermanfaatnya ketika kita memahami talent DNA ya. Dan bagi yang belum memiliki ya, stay tune di sini, nanti Mas Ageng akan membantu menyampaikan gimana caranya supaya bisa dapat itu. Mudah-mudahan Anda juga sebagai salah satu yang beruntung dapatkan tadi ada free life tools ya, tadi hadiahkan. Saya kira itu manfaatnya luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Bro Aan ya atas inspirasinya, atas insight-nya dan obrolan kita di pagi hari ini. Terima kasih, sama-sama Coach. Alhamdulillah, dan saya kembalikan kepada Mas Ageng. Silakan Mas Ageng. Saya tutup ya. Baik, Dan terima saya kasih kembalikan. Coach Assalamualaikum Tiko warahmatullahi wabarakatuh. dan Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan pada seminar AKSMI pada pagi hari ini bermanfaat. Semangat Nusantara bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilang